Nah, oke, karena udah 7.20, mungkin tutor hari ini aku mulai ya. Pertama-tama, sebelum kita mulai tutor, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, oke nih, malam-malam gini, enaknya belajar dasmat kan ya. Nah, aku mau nanya dulu dong, kabar kalian gimana? Dengar-dengar besok UTS 2 matkul ya. Waduh, semangat deh guys. Ya jadi tanpa lama-lama lagi, mending langsung aku mulai ya tutornya. Aku share screen. Kayaknya udah kelihatan belum? Siapa tuh ada yang... Oke, kira-kira udah kelihatan belum guys? Ya, aku asumsikan udah kelihatan ya. Oh ya, eh, mau ngingetin juga, kalau ada yang mau nanya soal itu boleh ke link itu ya. Nanti mungkin kalau yang bakal aku bahas udah habis, ntar aku bakal lihat respons dari situ. Nah, jadi, oh ya juga kalau kalian coba buka SAO ya, terus lihat ke folder Dasmat, di soalnya itu udah ada pembahasan UTS yang tahun lalu juga, secara tertulisnya. Nah, dan mungkin juga buat sekarang, yang bakal aku lakuin itu, coba UTS tahun kemarin dulu ya. Kalian aku eh, jelasin juga, misalkan kayak teori-teorinya. Oke, mulai. Nah, jadi di soal pertama tahun kemarin itu kita dikasih 3 buah pernyataan, ini ya, PQR gitu. Kita ditanya pernyataan mana aja yang benar. Nah, sebelumnya aku mau review dulu mengenai pernyataan-pernyataan yang penting untuk diketahui ya. Nah, jadi pernyataan penting itu. Jadi yang pertama harus diketahui itu eh, dan ya, atau konjungsi, atau dan, yaitu yang biasanya kita tulis dengan simbol ini. Nah, ini tuh artinya kalau aku tulis P gini Ki, itu adalah P dan Ki ya. Dimana kalau mau benar, P dan Ki keduanya harus benar gitu. P dan Ki keduanya benar agar P dan Q-nya benar. Selanjutnya ada juga disjungsi ya, atau disjungsi. Dan biasanya nulisnya kayak kayak V gitu, Ki. Nah, kalau disjungsi mau ngingetin lagi itu cukup salah satu aja yang benar, maka disjungsinya juga benar. Jadi eh, setidaknya salah satu dari P dan Q ini benar, supaya si P atau Q-nya benar.
Selain itu, yang sering keluar juga di matematika ya, implikasi. Bentuknya, jika P, maka Q, gitu. Atau kalau kita tulis secara simbolik, ya kayak gini jadinya, kayak panah Q. Nah, ini tuh benarnya di semua situasi, kecuali kalau P-nya benar dan Q-nya salah, gitu ya. Salah saat P benar, tapi Q-nya salah. Dan untuk kondisi lain, ini pasti benar, gitu ya. Nah, selain 4 ini ada juga yang biasa kita sebut dengan negasi atau ingkaran, yaitu kebalikan dari pernyataan, ya kebalikan dari pernyataan. Nah, biasanya juga kita tulisnya sebagai gini atau not gitu ya. Tidak P, not P gitu. Nah, buat negasi dari pernyataan yang tiga di atas ini juga harusnya kalian hafalkan ya. Jadi kalau kita punya P dan Q itu negasinya adalah tidak P atau tidak Q. Habis itu P atau Q itu negasinya tidak P dan tidak Q. Dan kalau kita punya implikasi jika P maka Q itu negasinya P dan tidak Q. Gitu. Nah, habis dari situ kita coba ininya ya soalnya. Jadi kita punya tiga pernyataan. Yang pertama P gitu ya. P itu X kuadrat kurang 3X kurang 4 lebih besar dari 0. Habis itu Q, Q itu X lebih besar dari 4 dan R X lebih besar dari min 1. Nah, sekarang kita mau cek dulu buat pernyataan yang A, gitu ya. Jadi kalau A, pernyataannya itu jika P, maka Q atau R, gitu. Nah, Q atau R itu pernyataan apa, gitu ya. Jadi kalau kita coba uraikan, Q atau R itu adalah pernyataan X lebih besar dari 4 atau X lebih besar dari min 1. Nah, mungkin di UTS kalian nggak akan sampai pembuktian, cuman kalian harus belajar dikit-dikit gitu ya pembuktian, karena kayak dari soal ini juga ada sedikit-sedikit disinggung mengenai pembuktian gitu. Karena kita ditanyain pernyataan mana yang benar. Nah, cara kita tahu bahwa pernyataan ini benar atau salah adalah kalau implikasi, kalau kita pengen buktiin benar, kita harus asumsikan P-nya dulu benar gitu ya. Asumsinya benar. Habis itu dari situ kita tunjukkan bahwa kita dapat si ini, Q atau R gitu. Nah, oke. Kalau kita cobain gitu ya, kan tadi pernyataan P itu X kuadrat kurang 3X kurang 4. Ini setara sama pernyataan apa? Kalau aku coba faktorin gitu ya, ntar tuh jadinya X min 4, X tambah 1 itu lebih besar dari 0. Dan yang kita tahu sendiri juga, kalau kita dapat pertidaksamaan yang kayak gitu, kan kita dapat diagram kayak gini nih. Terus kalau aku coba substitusiin di 0 dapat negatif,
gitu ya. 5 pasti positif dan min 2 pasti positif. Jadinya kita dapat bahwa si X itu adalah di bawah min 1 atau di atas 4 gitu. Jadinya X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 4 gitu. Dan ini tandanya bolak-balik ya. Nah, sekarang nih, kalau kita coba gambar buat yang pernyataan pertama, Q atau R, berarti X lebih besar dari 4 atau X lebih besar dari min 1. Kira-kira yang ini ya, ini pernyataan Q atau R. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan bakal salah karena dari pernyataan P sendiri itu yang memenuhinya ini, tapi dari Q yang tengah juga memenuhi. Jadi, kalau kita udah tahu pernyataan ini bakal salah, kita harus ngasih yang namanya contoh penyangkal gitu ya. Yaitu kasus di mana si P-nya benar, tapi si kesimpulannya gitu ya, Q atau R itu salah. Ya udah kita coba aja ambil 0 gitu ya. Berarti kalau kita ambil X yang sama dengan 0, kita tunjukin P itu terpenuhi gitu ya. Maka 0 kuadrat dikurang 3 kali 0. Sorry, nggak, berarti yang ini ya, yang min 2 yang kita ambil. Yang di kiri min 1, sorry. Kita ambil X sama dengan min 2, maka gitu ya, kalau kita kuadratin dikurang 3X kurang 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 6 ya. Dia lebih besar dari 0, P terpenuhi. Nah, tapi kalau kita coba lihat Q atau R-nya gitu ya, jelas tidak terpenuhi gitu. Karena kan Q atau R itu si X-nya harus lebih besar dari min 1 atau lebih besar dari 4. Tapi nyatanya X yang kita pilih ini tidak lebih besar dari 1 dan juga tidak lebih besar dari 4. Gitu. Min 1 dan min 2 lebih kecil sama dengan 4. Ini Q atau R tidak terpenuhi. Tuh. Jadi pernyataannya salah. Simpulannya, jika P maka Q atau R salah gitu ya. Nah, terus tadi ada yang nanya nih, kalau ambil sama pilih itu sama aja atau enggak? Nah, sebenarnya ini pernyataan yang sulit untuk dijawab karena eh ya sih ya, kalau ambil itu biasanya buat untuk setiap, tapi kalau pilih itu buat terdapat. Tapi kayaknya ambil untuk setiap juga aman gitu. Tapi kalau pilih buat buat misalin ngebuktiin yang kuantor untuk setiap gitu, kalau pilih kayaknya kurang deh. Ntar mungkin kita bakal bahas ntar di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Mau tanya Kak, Boleh. kan katanya kalau yang
disjungsi itu akan bernilai benar kalau salah satunya benar. Tapi kan itu kayak ada X lebih besar dari empatnya kan udah benar. Kenapa jadi nggak pernyataannya benar gitu? Nah, gini nih. Kalau kita punya nih, di contoh ini aja, pernyataan P-nya itu kan, ini ya, ekuivalen dengan pernyataan yang ini, X lebih kecil dari min 1, atau X lebih besar dari 4. Nah, biar pernyataan ini benar nih, harus setiap kali kita punya P benar nih, setiap kali. Artinya, maupun itu, berapapun X yang kita ambil, asalkan dia memenuhi ini, haruslah dia terpenuhi. Gitu. Sedangkan, nah gini, kan kita kalau ngambil X itu kan cuma bisa satu nilai ya, kayak ini, min 2. Nggak bisa kita ambil min 2 dan 5 berbarengan. Gitu. Gitu loh maksudnya. Jadi artinya itu tiap kita ngambil X dari di daerah yang ini aku merahin, haruslah semua dari X yang kita ambil itu memenuhi juga C atau L. Atau haruslah dia di dalam yang biru ini. Gitu. Kira-kira kebayang nggak? Berarti kayak mesti bingung sih kayak yang kan katanya kalau disjungsi salah satu benar tuh benar. Jadi sebenarnya nggak selalu benar atau gimana? Nah, ini pernyataannya itu in general bakal salah. Karena ada setidaknya satu kasus di mana kita pilih X, kita dapat P-nya itu benar, tapi kita dapat Q atau R-nya itu salah. Nah, mungkin aku kasih contoh yang lebih sederhana ya. Eh, nih, jika apa ya, X lebih kecil dari 1, maka X kuadrat lebih kecil dari 1. Ini kira-kira pernyataannya benar atau enggak? Ada yang mau jawab? Oke. Nah, ini tuh kalau kita pengen dia bener, kan kita harus dapetin bahwa kalau tiap kali kita punya X yang lebih kecil dari 1, kalau kita kuadratin juga, dia harus tetap lebih kecil dari 1. Nah, sekarang kalau kita apa? Kalau kita coba pilih X-nya itu sama dengan min 2, dia kan memenuhi yang ini ya, memenuhi yang biru. Tapi dia gak memenuhi yang ungu gitu ya. Karena kalau kita kuadratin dia bakal sama dengan 4, nggak lebih kecil dari 1 gitu ya. Berarti ini tidak terpenuhi. Nah, mungkin yang jadi apa? Yang jadi bikin pusing itu di saat karena kita punya pernyataan yang bergantung terhadap X ini gitu ya. Pernyataan itu benar kalau kita pilih, kalau misalkan gitu ya, kalau dipilih X-nya itu sama dengan eh,
0,5 gitu. Nah, dia emang bener kalau dipilih X-nya 0,5. Tapi karena yang diinginkan itu secara general gitu ya, bukan secara kalau kita pilih satu aja, maka pernyataan ini salah. Karena nggak semuanya, nggak semua X yang memenuhi ini itu adalah karena nggak semuanya benar gitu saat kita pilih X yang manapun gitu. Ya mungkin kita coba lanjut lagi ya ke yang B. Nah, kalau yang B itu jika P maka Q atau tidak R. Q maka tidak P. Oke. Q atau tidak R. Eh, eh. Nah, gini. Sekarang pernyataan Q atau tidak R itu apa? Q atau tidak R itu pernyataan bahwa Y-nya X lebih besar dari 4, R-nya X lebih besar dari min 1. Berarti tidak R-nya X itu lebih kecil sama dengan min 1 ya. Tidak lebih besar dari 1 itu adalah tidak lebih kecil dari min 1. Sorry. Nah, berarti X lebih besar dari 4 atau X lebih kecil dari min 1. Nah, kalau ini, kalau kita coba lihat lagi ya, tadi kan kita itu punya min 1, 4 gitu ya. Yang tadi daerah di mana P-nya terpenuhi itu, yang ini ya. Nah, sekarang Q atau R itu X lebih besar dari 4, gitu ya. Tapi udah learn ini. Atau X lebih kecil dari min 1. Lebih kecil sama dengan. Jadi, buat yang ini, min 1 termasuk. Nah, sekarang nih, kalau kita punyanya kayak gini, tadi itu kan P itu X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 4. Nah, apakah dia juga pasti lebih besar dari 4 atau lebih kecil sama dengan min 1 ya? Jawabannya iya. Kenapa? Karena kan kalau kita punya X lebih kecil dari Y, kita juga bisa bilang dia X lebih kecil atau sama dengan Y. Gitu. Berlaku juga kebalikannya gitu ya. Kalau kita punya X lebih besar dari Y, kita bisa bilang X lebih besar sama dengan Y. Nah, tapi yang harus hati-hati itu, kalau kita punyanya X lebih besar dari Y, kita nggak boleh langsung nyimpulin X lebih besar dari Y gitu. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat itu karena si X ini lebih kecil dari min 1, kita bisa bilang dia lebih kecil atau sama dengan min 1 gitu. Nah, karena ini berlaku untuk semua X yang kita pilih gitu ya, buat semua X yang kita punya, kalau kita punya X yang memenuhi ini, itu jadinya dia benar pernyataannya. Kira-kira kebayang nggak?
Atau aku ngejelasin terlalu cepat atau gimana? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita coba lanjut selanjutnya gitu ya. Jika Ki maka P. Nah, kalau ini tadi itu kan pernyataan Ki itu X lebih besar dari min 1 atau 4 ya. Lebih besar dari 4. R-nya X lebih besar dari min 1. Nah, ya udah. Kalau cara lihat benar atau enggaknya, kalau kita punya X lebih besar dari 4 gitu ya, habis itu karena 4 juga lebih besar dari min 1, gitu ya. Jadi kita punya, ya udah langsung yang kiri ke kanan, X lebih besar dari min 1 gitu ya. Nah, gitu. X lebih besar dari 1 kan pernyataan. Sorry, I maka P. Udah gagal connect gini, sebentar. P, X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 4. Nah, oke. Nah, jika Q maka P, itu kalau kita punya eh, X lebih besar dari 4 gitu ya, kita punya pernyataan ini, misalkan benar gitu ya, berarti kan P juga harusnya benar gitu. Karena apa? Karena salah satu dari pernyataan yang ini dipenuhi, yaitu yang pernyataan yang X lebih besar dari 4-nya gitu. Jadinya karena kita udah ngasumsiin si Q-nya benar, kita peroleh P juga benar, maka pernyataan yang C itu benar. Gitu ya. Nah, lanjut ke yang terakhir. Jika R maka P. R itu pernyataan X lebih besar ya. Lebih besar dari min 1 ya. Ya kan? Nah, ya udah. Kalau kita punya X yang lebih besar dari min 1, gitu ya. Apakah dia kalau dikuadratin dikurang 3X dikurang 4 itu apakah bakal lebih besar dari 0? Jawabannya nggak selalu gitu. Nah, kalau misalkan kita pilih gitu ya, kita pilih X-nya itu 0. Berarti kan R-nya terpenuhi gitu ya. Tapi kalau kita coba cari tahu nilai ini, dia kan bakal sama dengan min 4 gitu. Tidak memenuhi P-nya. Jadi, P tidak terpenuhi. Jadinya apa? Karena R terpenuhi tapi P-nya tidak terpenuhi, pernyataan D itu salah. Nah, yang harus
banget diingat itu adalah ketika kita punya satu aja gitu ya, satu aja kasus di mana kita punya premisnya itu terpenuhi, tapi si kesimpulannya gak terpenuhi, ya mau gak mau pernyataan itu, semua pernyataan itu jadi salah gitu ya. Dan itu juga yang kita namain contoh penyangkal gitu. Ya sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Oh ya, ini soalnya PG nggak perlu kita jelasin. Jadi tahun kemarin itu cuman disuruh misi aja mana yang benar mana yang salah gitu. Ya mungkin buat mempertajam, memperbanyak latihan lagi juga, kita langsung cobanya yang nomor 2. Ini berkaitan sama pembuktian dan contoh penyangkal, gitu ya. Nah, ini pertama-tama kita dikasih definisi fungsi ganjil dan fungsi genap, gitu ya, dan juga komposisinya. Nah, buat sekarang itu, kalau buat sekarang itu kan kita dikasihnya fungsi ganjil, fungsi genap. Ini jelas di jurusan matematika itu bakal beda. Kenapa? Mungkin karena pas di kalkulus itu kita dikasih fungsi genap itu kalau ini gitu ya. Nah, tapi sekarang kita harus mempertimbangkan juga ini X-nya X yang mana gitu ya. Nah, ternyata si X yang harus memenuhi ini itu adalah semua X yang ada di daerah definisi fungsinya gitu. Oke. Nah, sekarang mau aku jelasin lagi juga buat pernyataan yang berkuantor gitu ya. Kalau kita punya pernyataan ini, kalau mau benar itu, ya mau gak mau, semua X harus memenuhi PX gitu ya. Tapi itu salah kalau apa? Kalau ada minimal satu aja gitu. Seenggaknya ada X yang tidak memenuhi PX. Ya, langsung ke prakteknya aja kita coba yang A gitu ya. Mungkin buat sedikit kotret-kotret juga, kalau kita punya fungsi genap F dan fungsi ganjil G gitu ya, berarti kan F min X itu sama dengan Fx, G min X itu sama dengan min Gx. Untuk setiap X di I. Kalau kita pengen cari tahu FOG-nya, apakah dia ganjil atau enggak, berarti jadinya FOG min X. Kan yang harus kita cari tahu, ini sama aja kayak kita punya FGX gitu ya. G min X, sorry. Sama dengan F min GX. Karena G-nya ganjil. Terus karena F-nya genap, jadinya jadi FGX. Atau FOGX. Nah, kita harus curiga kalau gini. Dia yakin nggak bakal memenuhi dia fungsi
genap, ganjil gitu ya, seperti yang ditanyain soal. Dan ya udah, kita boleh ngasih suatu contoh penyangkal gitu ya, kalau kita mencurigai pernyataan ini salah. Jadinya yang yang mungkin bisa kita lakuin untuk nggak yang kita kasih untuk contoh penyangkalnya itu, ya udah kita ambil kita ambil salah satu fungsi genap gitu ya. Misalkan fx-nya itu x kuadrat, ini pasti genap ya. Dan gx-nya x, ini ganjil. Nah, sekarang kalau kita cobain cari FOG-nya, diberikan oleh x kuadrat juga ya. Nah, ya udah, kalau kita mau menyangkal dia itu fungsi ganjil, berarti kita tunjukin FOG-nya bukan fungsi ganjil. Dan juga buat pernyataan fungsi ganjil ini kan f min x sama dengan fx untuk setiap x di i gitu. Berarti negasinya adalah ada x sehingga f min x nggak sama dengan fx gitu ya. Aku tulis ulang, f itu tidak ganjil jika ada x di i gitu ya, sehingga f min x tidak sama dengan min fx. Nah, ya udah, kita coba aja pakai x yang sama dengan min 1. Kalau kita punya x yang sama dengan min 1, berarti kan kita punya FOG dari min 1 itu adalah min 1 dikuadratin 1. Terus kita juga punya FOG 1 itu adalah 1 gitu ya. Jadinya kesimpulan yang bisa kita dapat, FOG dari min X itu min 1 ya, tidak sama dengan minus dari FOG 1 gitu. Karena yang di kiri itu nilainya 1, yang di kanan nilainya min 1. Karena maka dari itu, dari satu contoh ini aja udah ngebuktiin bahwa FOG-nya tidak ganjil gitu ya. Nah, balik lagi kayak yang tadi. Kalau kita nemuin kasus di mana ini terpenuhi, tapi dia tidak terpenuhi gitu ya, si kesimpulannya, ya udah pernyataannya salah gitu. Sehingga A salah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, mungkin aku cobanya langsung ke yang D ya. Nah, ternyata pernyataan yang berkuantol itu banyak cara untuk itunya, nyatainnya. Contohnya aja kayak yang kayak gini. Ini kan untuk setiap ya. Bisa juga kita bilang ini jadi setiap gitu. Nah, buat yang E, yang umum dijumpai itu adalah
terdapat, terus ada, gitu ya. Nah, tapi juga kalau gini nih, pernyataannya tidak harus fungsi genap atau fungsi ganjil, itu artinya apa gitu ya. Nah, tidak harus juga gitu ya, itu adalah kuantor eksistensial. Tuh, tidak, misalkan kita punya, tidak harus memenuhi PX gitu ya. Ini sama aja kayak bilang X tidak harus memenuhi PX, itu sama aja kayak kita bilang ada X yang tidak memenuhi PX gitu ya. Selain itu, nah ini juga ada lagi gitu ya. X mungkin gitu ya, mungkin saja memenuhi PX. Oh sorry, yang ini harusnya tidak memenuhi. Oke, kalau yang X mungkin saja memenuhi PX gitu ya. Ya ini sama aja kayak bilang ada X yang memenuhi PX. Oke, itu yang agak nggak umum sih mungkin yang dua ini ya. Yang tidak harus dan mungkin. Siapa tahu besok keluar juga gitu ya. Jadi udah pada tahu sekarang buat yang belum tahu. Nah, oke. Nah, jika F fungsi genap, G fungsi ganjil, FOG tidak harus fungsi genap atau fungsi ganjil. Berarti jadinya apa tuh? FOG tidak harus fungsi genap atau fungsi ganjil, sama aja kayak kita bilang ada FOG yang bukan ganjil dan bukan genap gitu ya. Bukan fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, apakah benar demikian gitu ya? Kita langsung coba coret-coret aja. F-nya genap, G-nya ganjil. F genap, G ganjil. Berarti kan ntar jadinya F min X itu kan harusnya sama dengan Fx ya. G min X sama dengan min Gx. Berarti FOG-nya itu adalah FOG min X, sorry. F dari G min X. Sama dengan apa? F dari min Gx. Sama dengan Fgx. Sama dengan FOGX. Nah, kalau yang ini, gitu ya, berarti harusnya udah pasti dong FOG-nya, apa FOG-nya itu genap. Padahal yang kita tahu di soal itu, di soal pengennya ada FOG yang bukan ganjil dan juga bukan genap gitu ya.
Tapi kalau kita cobain komposisiin fungsi genap dengan ganjil kan jadinya ternyata genap juga. Maka dari itu, gitu ya, karena si F dan G yang kita ambil itu sembarang, haruslah juga semua F dan G yang memenuhi F genap G ganjil itu komposisinya harus genap juga, gitu ya. Yang kita peroleh apa? Jadinya untuk setiap F genap G ganjil gitu ya, FOG-nya genap. Nah, ini tuh bertentangan dengan pernyataan yang ini. Ada FOG yang bukan ganjil dan juga bukan genap. Gitu. Makanya pernyataan ini salah. Gitu. Mungkin ini dapat salahnya itu bukan pakai cara yang pada umumnya gitu ya. Soalnya kan biasanya kalau kita ngebuktiin pernyataan salah itu, kita pakai contoh penyangkal. Tapi kalau ini disangkalnya bukan dengan contoh penyangkal. Karena si ininya berkuantor, si si kesimpulannya berkuantor eksistensial. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Nah, kalau nggak ada, kita main-main sama contoh penyangkal lagi ya. Kita loncat ke soal ini. Suatu contoh penyangkal dari pernyataan hasil kali dua fungsi monoton naik juga monoton naik. Buat mempergampang nafsirin kalimat ini ya udah kita tulisin ulang sebagai pernyataan matematika. Jadi nih hasil kali dua fungsi yang monoton naik itu monoton naik. Ya udah kalau kita coba tulisin dengan yang biasa kita tulis dengan matematika gitu ya. Berarti kan kita boleh nulisin sebagai ini. Jika kita punya FG fungsi yang monoton naik gitu ya, maka FG juga monoton naik gitu. Oh ya, di Dasmat kalian belajar tentang kayak fungsi monoton naik gitu apa enggak? Yang dipelajari di kelas. Lalu, ya, kelas ganjil enggak? Oke, kelas. Oke, oke. Jadi ya udah sih sini sebenarnya buat ngejawab soalnya itu ya udah kita kita eh, cari FG yang monoton naik, tapi kalau dikaliin nggak monoton naik gitu.
Ya udah nih, kita boleh milih si, ya udah f-nya itu fx sama dengan x dan g-nya itu x juga. Berarti kan kalau kita kaliin fungsinya x kuadrat ya, dan dia bukan monoton naik. Gitu. Monoton naik itu adalah definisi monoton naik monoton naik itu kira-kira sekilas saja jika eh, A lebih kecil dari B, maka ini harus itu ya harus berlaku. F itu monoton naik jika berlaku jika A-nya lebih kecil dari B, maka kecil sama dengan C harusnya. Oke. FA lebih kecil sama dengan FB gitu. Ini untuk setiap AB di daerah definisi F. Nah, F-nya naik, G-nya naik. Tapi kalau dikaliin ternyata jadi X kuadrat gitu ya. Dan secara gambar juga kita bisa lihat kalau X kuadrat itu nggak, sepenuhnya naik. Gitu. Ada kalanya di mana dia turun, makanya dia gak monoton naik. Gitu. Oke, nah sekarang contoh penyangkal lagi ya. Diberikan F fungsi terturunkan di selang semua bilangan real jika turunannya 0 untuk suatu bilangan C, maka FC adalah nilai maksimum atau minimum lokal gitu ya. Berarti kalau kita pengen ngajuin contoh penyangkal gimana gitu ya. Oh ya, sebelumnya sebelum kita mikir pernyataan ini benar atau salah juga gitu ya. Nah, ini ada sedikit trik juga buat UTS gitu ya. Nah, karena kalian itu belum diajarin teknik-teknik pembuktian, kemungkinan besar kalau ada soal yang harus ngebuktiin atau ngedisprove gitu ya, berikan contoh penyangkal, itu kemungkinan besar dia pernyataannya salah. Jadi harus dikasih contoh penyangkalnya. Tapi kemungkinan besar ya. Oke. Nah, sekarang nih, kalau kita cobain ngambil fungsi X pangkat 3 gitu ya. Kalau kita turunin, jadinya 3X kuadrat. Terus kalau kita substitusi dengan 0, ya kan nilainya bakal 0 ya. Tapi kalau kita cobain nih, kita cobain gambar, kira-kira gambar aja si X pangkat 3 ini. Dia kan gambarnya bakal kira-kira kayak gini ya. Dan di 0 itu dia bukan puncak, bukan di bawah gitu ya. Bukan nilai max atau min lokal. Jadinya ya udah gitu ya. Jadinya ada nih F aksen C itu yang sama dengan 0, tapi FC-nya bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal juga gitu. Oke.
Nah, buat Dasmat sendiri juga yang harus kalian biasain itu, kalian ngubah pernyataan jadi pakai kuantor dan juga jadi ada kayak lambang-lambang matematikanya gitu lah. Nah, jadi buat latihan juga yang ini, tulis pernyataan ini dalam lambang matematika. Nah, untuk setiap bilangan real positif, ada sebuah bilangan asli n, sehingga untuk semua bilangan n yang lebih besar dari n, berlaku 1/2 n lebih kecil dari bilangan real positif yang tadi. Buat mempermudah kalian nulisnya gitu ya. Jadi kalian coba kata per kata dulu. Untuk setiap nih, ada kuantor untuk setiap. Langsung tulisin. Untuk setiap apa? Setiap bilangan real positif. Itu ya. Untuk setiap bilangan real positif. Misalkan, kita pengennya setiap bilangan real positif itu kita lambangkan dengan X. Gitu. Setiap bilangan real yang mana yang positif. Jadi yang ini. Yang ini untuk setiap bilangan real positif ya. Selanjutnya, ada sebuah bilangan asli N. Kuantornya eksistensial. Ada bilangan asli N. N di natural number set. Gitu. N di N yang kayak gini. Udah, gitu ya, kuantornya udah. Sehingga apa? Untuk semua bilangan N yang lebih besar dari N, untuk semua gitu ya, untuk semua, kuantor lagi. Kuantor universal. Karena untuk semua. Jadi untuk semua, bilangan N yang lebih besar dari N besar. Berarti N lebih besar dari N besar gitu ya. Berlaku apa? Berlaku baru. 1/2 N lebih kecil dari bilangan real positif yang tadi. Bilangan real yang ini nih. Lebih kecil dari X ya. Itu. Nah, buat yang penasaran juga memaknai kalimat ini itu gimana gitu ya. Jadi kalau buat memahaminya, kita mulai dari baca paling kiri ya. Jadi kita punya untuk setiap X bilangan real yang positif gitu ya. Jadi kalau kita punya, kalau kita punya bilangan real yang positif gitu ya, kita bisa menemukan gitu ya. Kenapa? Karena ada N bilangan asli gitu. Nah, apakah si N bilangan asli ini bergantung sama X? Mungkin aja bisa bergantung gitu ya. Tapi ini tuh jadinya kayak menjamin bahwa setiap kita punya bilangan real yang positif, pasti ada bilangan N, bilangan asli N gitu ya. Bilangan asli N-nya itu yang mana gitu ya. Yang memenuhi ini. Jadi tiap kita punya bilangan yang lebih besar dari bilangan asli yang tadi kita pilih gitu ya.
pernyataan ini berlaku gitu. Berarti dulunya aku lanjutin nulis ya, mungkin sambil ada yang mau coba dipikirin lagi. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kita coba lanjut lagi. Kita dikasih definisi F monoton naik di selang A, B gitu ya. Ini definisi ini. Jika ingat jika di definisi itu kita artiinnya sebagai jika dan hanya jika untuk setiap X, Y di selang AB gitu ya, berlaku ini. Negasinya apa? F monoton naik di selang A, B. Negasinya ya udah tinggal kita negasiin yang kanan aja gitu. Dan gampangnya emang negasi dari definisi itu ya udah tinggal pernyataan yang ngejelasinnya kita negasiin, yaitu pernyataan yang ini. Jadi kalau kita tulis ulang pernyataannya gitu ya, untuk setiap X, Y di A, B gitu ya, di selang ini berlaku X lebih kecil dari Y menyebabkan Fx lebih kecil dari Fy. Negasinya gimana? Oh iya juga buat ini ya. Ya udah sih kalau pernyataan berkuantor kan cara negasiinnya itu kita iniin dulu kuantornya. Kita tuker kuantornya yang asalnya untuk setiap jadi ada, dan yang ada juga ganti jadi untuk setiap gitu. Ya udah pertama-tama tuker kuantornya jadi gini ya. Jadi terdapat X dan Y di A, B. Baru kalau udah nggak ada kuantor lagi, si pernyataan yang di ujungnya kita negasiin. Negasinya jadi apa? Ingat lagi, jika P maka Q negasinya P dan tidak Q. Yaitu P-nya tetap sama dan Fx yang lebih besar sama dengan Fy. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak?
Atau kalian boleh request deh selanjutnya mau dibahasin apa. Kak, maaf tadi nomor sebelumnya kontra positifnya tuh yang mana ya? Oh iya lupa belum. Sorry sorry. Makasih, Kak. Oke, kita lanjut di bawah ya. Nah, jadi kan tadi kita itu punya pernyataan ini ya. Hmm. Nah, sebelumnya ingat juga kalau kita punya implikasi gitu ya. Kita kalau punya implikasi jika P maka Q, berarti nanti tuh kita dapat 3 implikasi yang lain. Yang pertama itu converse, yaitu jika Q maka P gitu ya. Habis itu inverse, yaitu jika tidak P maka tidak Q. Dan kontraposisi, yaitu tidak Q maka tidak P. Itu. Dan pernyataan implikasi jika P maka Q itu saling ekuivalen dengan kontraposisinya. Tuh. Dan juga converse dan inverse itu saling ekuivalen juga. Tapi implikasi dengan converse-nya kan yang kita tahu sendiri juga nggak saling ekuivalen ya, belum tentu gitu. Nah, tapi nih di sini nggak ada bentuk implikasinya ya, jadi gimana gitu ya maksudnya. Oke, yang kita tahu sendiri kalau nih kita punya pernyataan jika X bilangan real, maka jangan dulu deh. Jika X bilangan real dan X-nya positif gitu ya, maka misalkan X kuadrat itu positif juga. Nah, ini tuh pernyataannya bisa kita tulis sebagai untuk setiap X bilangan real berlaku jika X lebih besar dari 0, maka X kuadrat lebih besar dari 0. Nah, ini pernyataan implikasi itu bisa kalian tulis sebagai pernyataan berkuantor gitu ya. Kuantornya universal. Dan juga sebaliknya gitu ya. Kalau kita punya pernyataan berkuantor nih, ya udah yang tadi aja. Tahu nggak ada yang kasih, kasih contoh yang lain aja. Misalkan untuk setiap A bilangan real gitu ya. Terdapat bilangan real B gitu ya. Sehingga A tambah B sama dengan 0. Nah, ini juga nih, ya udah bisa kita tulis sebagai yang asalnya yang asalnya kuantor universal jadi implikasi. Jadinya jika A bilangan real, maka terdapat bilangan real B sehingga penjumlahan mereka 0 gitu. Ya udah,
karena yang tadi itu implikasi dan kuantum universal bisa kayak semacam kita tuker gitu. Jadi ya udah di sini juga kalau mau paling gampang gitu ya, yang kita tuker itu di kuantum universal paling akhir. Jadinya pernyataan itu juga bakal ekuivalen dengan untuk setiap bilangan real X yang positif ada bilangan N gitu ya, bilangan asli N, sehingga ya udah untuk setiap bilangan N gitu ya, ya udah yang ini kita jadiin premisnya. Premisnya itu kalau mau ya udah deh untuk setiap bilangan N berlaku jika N kecilnya lebih besar dari N, maka 1/2 N-nya lebih kecil dari X gitu. Ya udah, kalau mau ngambil kontraposisinya, jadi kayak ya udah ininya disamain gitu ya. Jadi yang berlakunya itu negasi ininya, maka negasi premisnya. Jadi apa nih? 1/2 N itu lebih besar dari sama dengan X, mengakibatkan bilangan N itu lebih kecil dari N besar gitu. Nah, selain itu juga gitu ya, kita bisa nih ngubah jadi jika makannya itu di yang paling awal di kantor pertamanya kalau kita coba-coba. Jadinya ya udah langsung aja. Jika X bilangan real gitu ya, memenuhi ini X lebih besar dari 0 gitu. Maka maka pernyataan yang ujungnya gitu ya, pernyataan yang ini, maka terdapat terdapat sampai ujung itulah terdapat N dan seterusnya. Maka terdapat N bilangan asli sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari N kecil yang lebih besar dari N besar gitu ya. Apa tadi teh? 1/2 N itu lebih kecil dari X. Ya udah, kontraposisinya apa? Ya udah tinggal negasiin ini hasilnya ini. Ini si kesimpulannya negasinya apa? Ya udah jadinya untuk setiap bilangan asli N terdapat bilangan N yang lebih besar dari N. Baik, ini harusnya aku kasih jika dulu ya. Jadinya jika untuk setiap bilangan asli terdapat bilangan yang lebih besar dari bilangan itu gitu ya, sehingga berlaku ini negasi dari ininya ya, dari pernyataan yang di ujungnya, maka tinggal negasiin ininya.
X bukan bilangan real atau X-nya lebih kecil sama dengan 0. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sambil aku cari-cari soal yang mungkin enak buat dibahas. Kalian juga kalau mau request soal boleh deh, langsung bilang aja. Nah, ini ada soal lagi yang tahun berapa ya ini teh? Pokoknya di bawah tahun 2020 lah. Tuliskan kontraposisi dari pernyataan berikut. Kita coba tulis ulang pernyataannya dulu ya. Jika P lebih besar dari 1, P itu bilangan bulat yang lebih besar dari 1 gitu ya. Dan untuk setiap N bilangan bulat dengan 1 lebih kecil dari N lebih kecil sama dengan akar P berlaku gitu ya. N tidak membagi P. Buat sekarang definisi tidak membagi jangan dihiraukan dulu aja. Cuman buat dibilang kebalikannya aja ntar. Maka P prima. Ya udah langsung aja kontraposisinya. Berarti ya udah jika kebalikannya dari prima gitu ya. Jika P tidak prima, maka ya udah negasiin pernyataan ini. Jadi apa ayo? Yang kiri P lebih besar dari 1 itu kita negasiin jadi P lebih kecil sama dengan 1 atau P bukan bilangan bulat atau ya udah baru negasi dari ini. Yaitu apa? Atau terdapat bilangan bulat set yang di antara ini sehingga kebalikannya dari N tidak membagi P, jadinya N membagi P gitu. Ya kira-kira ada yang mau ditanyain enggak? Oh iya boleh, Moser. Ada yang mau ditanyain? Kak itu kalau kan itu jika P lebih dari satu terus P anggota apa Z apa sih Z bulat ya? Bilangan bulat. Lupa. Iya kan bulat kan. Itu boleh jadi atau emang maksudnya artinya koma itu. Koma itu sebenarnya dan ya biasanya. Oh, Jadinya kalau kita negasiin kan jadi atau. oke oke. Selalu bingung tiba-tiba jadi atau.
Oke, thank you Kak Isam. Ya, tapi sebenarnya ini tuh ada agak agak tricky loh pernyataan yang gini tuh. Kenapa? Soalnya nih, kalau kalau kita kalau kita bilang gini gitu ya, P-nya bukan bilangan bulat, apakah ini apakah akar P ada gitu ya makanya. Terus juga hmm, ya udah sih paling kalau kalau kita pengen ngubah dulu jadi bentuk yang lebih aman gitu ya. Jadi pernyataan ini kita ya udah ubah dulu misal jadi pakai kata misalkan gitu ya. Misalkan P-nya bilangan bulat dulu gitu. Habis itu baru kita tulis jika P-nya lebih besar dari satu dan ya udah yang tadi ini untuk setiap bilangan bulat N yang memenuhi ini gitu ya. N tidak membagi P. Maka P-nya prima. Nah, kalau kita kontraposisiin pernyataan ini, bisa kita dapat secara lebih aman gitu ya. Misalkan jadinya P itu bilangan bulat. Baru deh, jika P tidak prima, maka tulis ulang yang tadi aja. P-nya lebih kecil dari sama dengan satu atau terdapat ini ya. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku mau nanya yang tadi boleh nggak Kak? Maaf ada Wasir. Mau siapa duluan? Sok, bebas. Pemi. Oke, makasih Sir. Jadi tuh yang bagian untuk setiap N anggota bilangan bulat tuh ada satu kurang N. N lebih besar satu N kurang dari sama dengan P kan Kak. Itu pas di kontraposisi kok kayak posisinya nggak berubah kenapa ya Kak? Oh ya, emang gitu soalnya. Ini harusnya KP dulu. Nah, iya sih gitu. Karena ya pada dasarnya aja, kalau kita punya, misalkan untuk setiap X yang memenuhi ini gitu ya, untuk setiap misalkan X positif, atau gini deh aku pakai definisi yang agak hardcore. Untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif sehingga apa nih, X min delta. Oke, ini mengakibatkan Fx min L kurang dari epsilon. Nah, ini tuh kan karena yang tadi itu kontraposisi ya, jadi kita mau menegasiin pernyataannya, pernyataan si premis dan si kesimpulannya. Nah, karena kesimpulannya itu tadi, enggak, karena premisnya tadi itu ada pernyataan kuantor, jadi kita ambil negasinya gitu. Dan kalau kita ngenegasiin kuantor kan, yang apa si objek yang melekat dengan kuantornya itu gak kita apa-apain lagi. Jadinya ya udah kayak gini aja.
Jadi terdapat epsilon lebih besar dari nol, bukan epsilon lebih kecil sama dengan nol gitu ya. Jadi tiap kita negasiin pernyataan berkuantor, yang dikuantorinnya itu tetap gitu, cuman kuantornya aja yang berubah. Hingga ya udah deh. Kira-kira gitu sih, menjawab Kak. Oke, Kak, makasih. Oke. Tadi ada yang mau nanya lagi? Kak, boleh scroll atas sedikit nggak? Yang mana? Ini. Oh, jadi ini kalau ini boleh diituin apa? P anggota bilangan bulatnya dimisalin gitu, jadi dia nggak pas kontraposisinya nggak dinegasiin nggak apa-apa itu Kak? Yang misalkan ini. Sebenarnya aman nggak aman, aku juga kurang tahu. Boleh nggak boleh, aku juga nggak tahu. Tapi biasanya si ini deh, coba kalau kita punya P yang bukan bilangan bulat gitu ya, berarti P-nya harus apa gitu. Maka dari itu kalau kita punya, jika misalkan P bilangan bulat, amannya dimisalin dulu. Cuman nggak tahu sih kalau ujian besok gimana, tapi harusnya harusnya aman-aman aja kalau pakai yang atas nih. Jadi atau bukan anggota Z. Atau dosennya gitu ngelihat kitanya dulu apa? Biasanya itu nggak Kak, dinilai bikin kuantor pernyataannya dulu gitu. Nah, kalau soal itu kurang tahu. Sorry. Oke, soalnya nangkepnya biasanya kalau pernyataan ini kan sebenarnya kayak logika aja. Jadi aku kirain tuh selama ini nggak terlalu penting gitu loh Kak, bener apa enggak. Soalnya kan kita fokusnya ke logikanya aja dia ekuivalen atau enggak gitu sih. Iya ya. Kira selama ini. Ya sih gitu sih paling harusnya aman kalau nulis ini jadinya. Kayak ada lagi yang mau ditanya. Kalau nggak ada mungkin coba lanjut lagi ya. Nah, tadi kalau ada barisan gitu ya, nggak ada yang atasnya, yang ini mungkin nggak usah terlalu dipikirin, tapi ada definisinya, itu disebut barisan Cauchy kalau ini dipenuhi gitu ya. Nah, ini definisi. Jadi kalau kita pengen suatu barisan yang bukan Cauchy, berarti ya tinggal dinegasiin aja kan ya si definisinya. Oke. Ada yang mau nyoba gak? Mau nyoba ngediktein si negasinya? Kalau 5 detik gak ada, ya udah, itu aja. 2, 3, 4, 5. Oke. Ya udah sih, berarti tinggal kita negasiin pernyataan ini aja kan ya. Jadinya asalnya kuantor untuk setiap epsilon positif, kita jadiin kuantor ini ada epsilon positif, terus terdapat bilangan asli n, ya udah ntar jadinya untuk setiap n bilangan asli, baru deh masuk ke pernyataan ini. Terdapat m dan n bilangan asli gitu ya. Sehingga apa?
Sehingga M N lebih kecil, lebih besar dari sama dengan N, dan XM min XN lebih besar sama dengan epsilon. Itu. Menegasiin pertanyaan, menegasiin pernyataan, ada yang mau nanya lagi gak? Atau ya kalau mau nyaranin bahas sesuatu juga boleh ya. Kalau nggak ada, aku coba lanjut soal lain. Nih, jika dua selang buka memiliki satu unsur sekutu, gitu ya, maka keduanya memiliki tak hingga banyaknya unsur sekutu. Nah, kalau ya udah sih, kalau kalian dikasih pernyataan yang gitu kan, enaknya ya bikin kayak si kalimat yang bersimbolnya gitu kan ya. Jadinya ya udah. Jadi kita tulis ulang si pernyataannya, jadi jika dua selang dua selang buka gitu ya, dua selang buka ya udah kita namain aja biar enak. I1, I2 selang buka memiliki satu unsur sekutu. Unsur sekutu itu apa sih? Memiliki gitu ya, unsur sekutu. Ya udah sih, unsur sekutu itu I1 iris I2 unsur di sini nih, unsur sekutu. Nah, maka keduanya memiliki tak berhingga banyaknya unsur sekutu. Nah, hati-hati nih, memiliki satu unsur sekutu. Satu ini, kalau di matematika, kalau pernyataannya gini nih, memiliki satu. Hati-hati ngertiinnya bukan artinya tepat satu gitu ya. Kayak yang di sini. Kalau di sini itu biasanya bilangnya tepat satu unsur. Tapi kalau cuman satu itu biasanya suatu aja gitu. Jadi ya udah memiliki satu unsur sekutu, berarti dengan ya udah deh, atau enggak memiliki satu unsur sekutu. Berarti kira-kira kan harusnya pakai kuantor eksistensial ya. Jadinya aku pengennya nulisnya gini aja. Jika I1 I2 selang buka dan ada suatu X di irisannya gitu, maka keduanya memiliki tabel hingga banyaknya unsur sekutu. I1 iris 2 tabel hingga. Tuh. Nah, buat yang belum tahu juga, pernyataan ini nih ada suatu anggota dari suatu himpunan. Ini kan sama aja kayak kita bilang himpunan itu kan nggak kosong ya. Jadi
Ya udah, kalau kita pengen nulisin jadi apa, si formatnya jadi kayak yang di soal nih, kita lihat dulu untuk setiap selang buka I1 I2. Ya udah langsung kita cobain aja tiruin ya. Jadinya untuk setiap selang buka I1 I2, berarti kan sisanya tinggal yang ini ya. Ya udah, jadinya kita jadiin implikasi si sisanya. Si kayak I1 I2 selang bukanya udah kita pindahin ke depan jadi kuantor gitu. Berarti berlaku apa? Sisanya kan tinggal ini maka ini ya. Dan ini juga bisa kita tulis jadi I1 I2 nggak hampa, kesimpulannya irisannya tidak berhingga gitu. Nah, buat pernyataan yang B, dia bilangnya gini, irisannya tepat satu unsur gitu. Tapi kan kan kalau kita punya apa nih? Kalau kita punya suatu unsur di dalam satu himpunan, itu kan nggak harus dipenuhi oleh ini kan ya, tidak harus dipenuhi oleh I1 iris I2 sama dengan satu itu banyak unsurnya. Karena ya kalau kita punya himpunan yang dua unsur gitu, itu juga ya tetap aja kita bilang ada X di himpunan tersebut. Jadinya yang B itu gak setara pernyataannya. Yang A berarti udah, yang B juga udah diperiksa, tinggal yang C sama D. Nah, kalau yang C sama D, dia formatnya pengen kayak gini. Gitu ya. Jadi untuk setiap selang. Jadi ya udah. Jadinya kita tulisnya untuk setiap selang I1 I2 gitu ya. Ya udah, kita jadi implikasi sisanya. Jadi jika I1 I2-nya selang buka gitu ya, dan yang ini nih, ya udah sih tinggal kopas aja pernyataannya sih. Wait. Oke. Nah, jika I1 I2 selang buka dan ini, maka dia tak berhingga. Dan yang ini juga kita tulis langsung ini aja ya. Nah, ya udah sih ini tinggal kita cocokin aja. Oh, ternyata kalau yang ini bukan selang bukanya sebagai si kesimpulan. Jadi ya udah kita kontraposisiin aja. Jadinya untuk setiap selang I1 I2 ya udah jika I1 I2 kebalikan tak berhingga gitu ya, berhingga, maka kebalikan dari ini I1 dan I2 bukan selang buka,
atau irisan mereka adalah himpunan kosong. Nah, tapi kan kalau di soal si premisnya itu yang C dan D cuma I1 iris I2 berhingga lah kan ya. Tapi yang ekivalen itu kita harus ngasih atau gitu ya, atau mereka irisannya hampa. Jadinya ya udah karena ini kurang pernyataan yang satunya lagi kan ya. Ya udah mau gak mau C sama D-nya gak ekivalen. Ya C sama D gak ekivalen sama pernyataan yang di soal. Oke, selanjutnya soal himpunan ya. Nah, ini di kalian layarnya aman nggak? Enggak. Oke. Nah, ini soal bagian yang itu ya, isian, nggak perlu dijelasin. Nah, soalnya itu dengan menggunakan irisan gabungan dan komplement di X dari ABC, ini bisa kita tulis sebagai apa? Nah, ini tuh kalau kalian notice ya, kalau kita bisa bikin himpunan ini dari apa? Coba deh. Kalau sekarang kita gabungin A dan C gitu ya, kita kan dapat si himpunan yang ini. Nah, sekarang kalau kita iris sama himpunan B gitu ya, yang kita dapetin himpunan ini ya, himpunan yang ini. Nah, sekarang tinggal kita ngurangin dia sama himpunan yang ini nih ya. Tinggal yang jadi masalahnya itu himpunan yang ini ya, yang di tengah. Oke, udah sih dari yang tadi aku ilustrasiin, kalau kita tulis ke ini ya, kalau kita tulis kan tadi tuh kita ngegabungin A sama C buat dapat oranye yang di bawah ini ya. Jadi A gabung C, habis itu kita iris sama B gitu ya. Berarti tadi tuh kita udah dapatnya itu yang ini ya. Ya udah, berarti kalau mau kita iris dengan komplement dari A iris C. Soalnya kan A iris C itu kan himpunan ini ya. Ini A iris C. Kalau kita komplemenin, yang kita dapat itu segini, kecuali yang di sini ya, kecuali yang di tengah. Nah, sekarang kita punya arsiran kayak gini. Kita iris dengan yang biru. Ya udah, berarti yang kita dapat itu di sini pasti dapat ya. Ups. Yang di sini dapat, sini juga dapat.
Ya, sebentar. Ini dapat, ini dapat. Nah, tapi yang di tengah kan nggak dapat karena kita ngiris. Harus dua-duanya masuk. Jadi ya udah kan, udah persis sama yang kita pengen. Jadinya, habis tadi kita iris dengan B, kita iris lagi dengan A iris C komplement. Gitu. Ya, mungkin bakal aku tulis lagi ya. Sebentar. A gabung C ini, A gabung C, diiris sama B. Ya udah sih, udah. Oh, kayak ada yang mau ditanyain nggak? Sambil aku cari-cari soal lain. Ini beneran nggak ada yang mau request dijelasin apa? Kamu mau nanya dong, Boleh? eh boleh lihat soal yang tadi nggak? Ah ya, itu kan, Soal yang eh mana? Ini? nah ya itu, Ya, kan si jawabannya tuh A gabungan B irisan B digabung sama komplement dari A irisan C kan? bentar. Apa tadi? Ah itu jawabannya ketutupan kotak kak, Maaf. Agak ke bawah, boleh gak kak? Oke. Ini. Nah ya, jadi aku mau nanya si yang bagian komplement itunya, si Hmm, bagian komplement dari A irisan C, itu ya, bisa nggak kita ngebuat jawabannya tuh jadi A gabungan B irisan dari B dikurangin A irisan C itu sama aja nggak? Itu ekivalen nggak kak? ya, sebenarnya boleh. Cuman karena dari soal mintanya cuman tiga ini aja gitu ya, irisan, gabungan, dan komplement. Jadi ya udah, mau gak mau kita pakai komplement. Oh, oke oke. Thank you kak. Ya, sama-sama. Jadi ya benar juga, ini sama aja juga kayak ini dikurang yang ini ya, iris C gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ya, kita coba soal PG lagi. Salah. Salah SS, sorry. Nah, yang ini. Kan? Oke. Fungsi kontinu yang monoton naik di setiap titik pasti terdiferensialkan di setiap titik. Kita pengen negasinya. Ya udah sih, tinggal ya udah pertama-tama kan kita ubah dulu jadi pernyataan berkuator kan. Fungsi kontinu yang monoton naik di setiap sisi, di setiap titik. Berarti ya udah pakai kuantor setiap fungsi kontinu yang monoton naik di setiap titik
di setiap titik diferensialkan di setiap titik, atau kalau ya udah deh, mungkin biar lebih agak kebayang juga, jangan kalimat tapi untuk setiap f-nya fungsi kontinu dengan ngapain aku hapus ya. Ya udah kalau dengan monoton naik di setiap titik, berarti terdiferensialkan di setiap titik itu ya. Terdiferensialkan di setiap titik itu sama aja kayak kita bilang di setiap titik C gitu ya. Setiap titik C F terdiferensialkan di C gitu. F terdiferensialkan di C. Nah, ini tuh jadinya kan kalimat berkuantor universal ada dua. Jadi untuk setiap F fungsi kontinu dan seterusnya, untuk setiap titik C gitu. F terdiferensialkan di C. Negasinya apa? Jadi ya udah, terdapat F fungsi kontinu dengan monoton naik di setiap titik gitu ya. Bisa main. Terdapat juga titik C sehingga F tidak terdiferensialkan di C. Gitu. Ingat ya, kalau ada kuantor, mau dinegasiin, yang di dalamnya nggak diubah, cuman diubah si jenis kuantornya aja. Nah, ya udah kan ini tuh ntar jadinya sama aja kayak terdapat fungsi kontinu yang monoton naik di setiap titik gitu ya. Terus ada titik C sehingga F tidak terdiferensialkan di C. Oh ya juga, terdapat itu sama aja kayak kalau kita baca di akhir kuantornya jadi suatu. Contohnya itu kayak nge-lag sebentar. Nah, nah, ya udah sih kalau kita punya pernyataan kayak gini, terdapat X sehingga fx sama dengan 0, itu tuh bisa kita baca fx sama dengan 0 untuk suatu X. Jadi ya udah sama juga kayak gini. Jadinya kita bilang F tidak terdiferensialkan di suatu titik. Dan jawabannya yang A dan B pasti salah ya, kuantornya udah jelas beda. Harusnya terdapat. Buat yang C, terdapat fungsi kontinu yang monoton naik di setiap titik.
tapi dia tidak terdiferensialkannya di setiap titik. Padahal kan kita maunya di suatu titik ya. Salah? Ini konturnya udah benar. Ya udah sih berarti yang D. Oh ya ini juga sekedar nginfoin. Ini tuh ada typo. Ininya jadi tetapi. Oke, udah sih gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Aku tunggu sampai 21.18. Ya udah 21.18. Mungkin sesi tutorial buat malam ini aku cukupin ya. Aku stop share. Eh, Nah, thank you juga buat semua yang udah datang di sini. Semoga besok diberikan kelancaran ujiannya. Dan karena juga tadi kita buka dengan doa, kita tutup lagi sekarang dengan doa. Jadi berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, udah sih udah boleh leave ya. Thank you guys. Masih Kak. Semangat besok ujiannya. Oke.